something. Could have seen it in your Hai eyes. halo kesayangan, apa kabar kamu? Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini kita akan ngobrolin rahasia yang dia sembunyikan. Pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke kesayangan, enjoy. Hai, halo kesayangan. Oke, ketemu lagi, dan kali ini langsung aja buat kamu yang memilih file nomor 1 atau file number 1. Pertama kita akan lihat dulu kondisinya dia ya. Ada yang ketinggalan ternyata. Oke, kondisinya dia, lalu kita nanti lihat apa sih yang dia umpetin atau yang dia sembunyikan, yang dia tidak katakan kepada kamu. Ada hal-hal apa aja, dan setelah itu kita juga akan lihat perasaan dia ya. Oke. Kita lihat dulu kondisinya buat kamu yang memilih file nomor 1. Dia gimana sih? Oh, oke. Ini buat kamu yang terkoneksi dengan mereka yang dia itu orangnya charming ya. Tahu charming ya? Charming itu memang mempesona, terus kemudian dia pinter banget untuk pendekatan kepada lawan jenis tuh pinter banget. Dan selalu bertujuan ya, artinya dia pendekatan, dia very nice, itu memang ada tujuannya ya. Oke. Ya, betul. Dia adalah seseorang yang sangat pintar mengambil hati. Makanya begini, makanya sama kamu, ini kamu mungkin tidak tahu gitu loh, kalau misalnya dia ternyata menyembunyikan banyak hal, nggak kelihatan sama sekali. Karena di depan kamu dia pinter ya, dia pinter mengambil hati, pinter berkelit, pinter berbohong. Segala gerak-geriknya selain pinter bikin alasan, pinter ngomong atau apa, gerak-gerik atau gesturnya pun tuh mendukung. Waduh, ini orang tipikal memang dia pemain sinetron mungkin ya. Mungkin dia aktor atau artis yang oke nih. Karena saking pinternya kamu even kayak nggak percaya, masa sih di ngumpetin itu? Masa sih gitu ya? Kita lihat sekarang, apa sih yang dia rahasiakan terhadap kamu? Wow. Ya. Gimana ini coba? Gimana coba? Ya, oke. Ya. Mau mulai yang sini dulu atau sini dulu? Nah, kita mulai dari sini ya. Ini di sini ada ular, Bo. Ada snake. Snake ya, bukan snack. Kalau snack mah enak. Ini snake. Gitu, snake ya. Ya gimana sayang ya. Memang ini sih dia memang pintar sih sama kamu. Pintar mengambil hati kamu, pintar ngerayu bla bla bla. But you know what? Ya. Namanya juga ular. Ya, dia menyembunyikan seseorang alias dia selingkuh behind your back. Di belakang kamu dia selingkuh. Ya. Ini ada nih. Ada either perempuan lain atau laki-laki lain. Dan seseorang yang lain itu pinter, ya. Cheating, selingkuh. Ada pengkhianatan, tergoda sama orang lain ya. Di sini ada ular nih. Ya. Jadi ini yang dia umpetin, tapi kamu mungkin nggak notice atau mungkin kamu bahkan nggak nyangka sama sekali, karena memang di depan kamu dia itu pinter ya, pinter beralasan. Kamu nggak curiga gitu loh. Bener-bener kamu tidak mencurigai kalau ternyata dia ada seseorang yang lain. Oke, terus kemudian ada apa lagi nih? Apa lagi yang dia umpetin dari kamu? Di sini ada anchor. Anchor ini jangkar ya. Anchor ini jangkar. Orangnya cukup persisten. Persisten itu artinya begini ya. Misalnya pun kamu tahu kalau misalnya dia memiliki yang lain, orang ini sangat kekeh gitu untuk menolak. Enggak kok. Dan persisten mendekati kamu. Kalau misalnya kamu ngambek, kamu marah, orang ini gigih loh. Ya, misalnya kamu tutupin pintu, dia akan nunggu di depan pintu sebegitunya. Padahal dia ada perselingkuhan ya. Tapi ini pun sama kamu tuh seperti itu ya. Makanya
ya, mmm, dia adalah tipikal orang yang sebetulnya susah untuk dilupakan, susah untuk, lepas dari dia, karena memang pinter banget mengambil hati ya. Dan apalagi sih kondisi dia itu stabil ya, artinya secara keuangan stabil, terus kemudian percintaan pun juga stabil karena memang dia pintar mendekati. Nah, secara keuangan, mungkin aja di depan kamu tuh dia, bersikap kayak seolah-olah, "Ya gue nggak punya duit," atau apa segala macam, padahal sebetulnya dia ada gitu loh. Anchor, stabil, kondisi dia tuh stabil. Dan orang ini mengerti lebih banyak dari yang kamu kira. Iya, lebih pintar daripada yang kamu kira. Dan dia ngumpetin rahasia-rahasia itu dengan baik, lebih pintar. Artinya gini ya, kalau kamu nggak tahu, dia tuh tahu kalau kamu nggak tahu. Ya namanya juga berurusan sama orang yang ular gitu. Jadi dia pintar banget, ini memang pintar banget sih, selain pintar dan mempesona, udah pintar mendekati, pintar lagi membaca orang. Ya jadi, kalau kamu curiga, dia tahu, gitu loh. Atau kalau misalnya kamu tahu, dia pun tahu. Jadi dia tahu semuanya. Nah, dari apa yang dia tahu, makanya terus dia tahu harus bagaimana terhadap kamu, ya. Oke, kita akan lihat lebih banyak lagi. Oke, di sini Bunda pakai kartu yang segede mendoan Purwokerto ya. Segede mendoan Purwokerto. Oke, jatuh. Bentar ya. Bunda nggak mantep kalau jatuh-jatuh. Ngocoknya susah ya, Bo ya. Oke, ngocoknya susah. Bunda akan lihat apalagi sih yang kira-kira diumpetin sama kamu. Contemplation. Oke. Tapi orang ini memang pintar beneran. Pintar beneran dan dia mungkin cukup bijaksana ya. Oke, Princess of Cups. Ada orang lain ya. Ace of Arrows. Pintar memang, bener-bener pintar. Eight of Staffs. Oh, Three of Arrows. Oke. Oh sih, kita akan lihat ya. Oke, apalagi yang dia umpetin ke kamu? Di sini ada energi. Oke. Di sini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra. Oh, semua zodiak ada. Oke, semua zodiak ada ya. Oke, Sagittarius, Aries, Leo, semua ada. Semua zodiak ada, aman. Kalau nggak ada gimana Bunda? Kalau nggak ada berarti kamu salah milih gitu ya, salah milih deck atau salah milih ininya, pile of decknya. Oke, gimana sih? Apalagi diumpetin. Orang ini bisa jadi di hadapan kamu itu kelihatan bijaksana, pinter, religius, mungkin sholatnya rajin, ibadahnya rajin atau apa. Pinter ya. Ini Bunda nggak memungkiri orangnya pinter. Ya, jadi di hadapan kamu bisa seperti itu dan orangnya pun kelihatan bijaksana karena memang dia suka kontemplasi ya. Kontemplasi itu melakukan perenungan di dalam diri. But you know what? Ini ada seseorang yang lain lebih muda ya. Secara umur lebih muda dari dia ya. Ngumpetin seseorang yang lain dan orangnya cemburu pisan ya, cemburuan pisan seseorang yang lain. Bunda lihat ada satu orang sih ya. Ada satu orang tapi so far ini di sini dia masih intinya begini, sama kamu dia masih baik ya. Walaupun begini, ini ada juga kebohongan-kebohongan kayak misalnya begini, kebohongan-kebohongan adalah sesuatu yang dia tidak lakukan, tapi dia akui itu sebagai upayanya. Misalnya apa? Misalnya kayak kamu lagi kesulitan atau apa, terus dia bilang, "Oh, aku tadi begini begini begini, aku ngebantu kamu gini gini." Jadi di depan kamu itu terlihat kayak, "Wow, you hero ya, kamu adalah seorang pahlawan, kamu ngebantu aku, kamu baik banget sih bla bla bla." Bikin kamu melted, bikin kamu terharu. Padahal sebetulnya dia enggak gitu. Dia tidak melakukan itu, hanya hanya permukaan aja ya. Memanfaatkan sugesti kamu gitu sama dia ya. Jadi hal-hal dia mengakui hal-hal yang bagus tentu saja ya. Yang sebetulnya dia tidak lakukan di depan kamu. Tapi orang ini memang pintar karena misalnya kayak kamu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan buat dia. Itu dia menelan mentah-mentah ya.
Artinya rasa sakitnya itu dia tidak tunjukkan kepada kamu. Oke, memang ini sih memang pintar sekali lagi ya. Dia tahu bagaimana harus bertindak, dia tahu bagaimana harus handle kamu, harus menghadapi kamu, tahu dan semuanya itu bertujuan. Ya. Oke, sekarang Bunda mau cek, mau lihat. Oke, kalau gitu Bunda, perasaan dia kepada kamu bagaimana? Karena kan ini ada orang lain nih. Ada orang lain, dia masih cinta nggak sama kamu? Karena kan masih baik ya. Masih baik, masih look nice gitu. Masih kelihatannya masih gimana. Tapi sebenarnya bagaimana? Secara perasaan ini bagaimana? It's Oke, kita lihat ya. Perasaannya kepada kamu gimana? Oke. Ya. Di sini ada pentacle sih. Yang artinya uang ya. Ya, bisa jadi memang mungkin kamu adalah sosok atau seseorang yang cukup berduit, dia memandangnya seperti itu. Atau kamu adalah sosok yang dengan ikhlas, dengan rela, dengan senang hati memberikan bantuan kepadanya secara finansial. Dan ini ternyata menjadi tujuannya kenapa selama ini dia baik sama kamu, tidak mau kamu tinggalin, melakukan pendekatan, ngerayu kamu dengan sangat pintar ya, seolah-olah kayak kamu adalah sosok yang sangat berharga, paling dia cinta, bla bla bla. Tujuannya adalah for money. Ada pentacle. Tapi kita akan lihat, masa sih cuma duit doang? Ada nggak sih perasaan sedikit aja ya di hatinya? Ada nggak sih? Oke, memang dia pintar, ada sih dia memikirkan kamu, di sini ada sword ya. Memang dia pintar dan dia memikirkan, "Oke, kangen kok di sini ya." Dia kangen sama kamu, jadi mungkin karena sudah terbiasa ya. Terus kemudian yang kedua, bantuan-bantuan kamu pun itu juga menyentuh hatinya ya. Artinya dia bisa menghargai apa yang kamu lakukan, pengorbanan kamu lakukan kepada dia, terutama dalam soal duit ya. Jadi ini dia memang muncul sih rasa kangen ya. I miss you, kamu kangen nggak sama aku? Kangen ini kangen, muncul rasa kangen. Tapi di sisi lain dia juga ada kayak semacam rasa bersalah, maafin aku ya. Mungkin kamu tidak tahu kalau di balik sikap manisnya, di balik sikapnya yang begitu merayu, mendayu, dia sebetulnya memang butuh sama duit kamu. Dia tahu tentang hal itu, entah kamu tahu atau enggak. Cuma dia ngomong, aduh maafin aku ya, aku begitu. Karena memang terdesak ya. Ya bukan masalah terdesak juga, ya memang siapa sih nggak doyan sama duit gitu ya. Jadi ya memang duit menjadi salah satu pertimbangan dia deket sama kamu. Itu yang mungkin kamu nggak tahu ya. Atau sebetulnya kamu udah ngerasa kok ya. Ini dia bilang you already know. Kamu tuh sebetulnya udah tahu aku mendekat kepadamu tuh karena apa. Kamu sebetulnya sudah tahu tentang hal itu gitu loh ya. Jadi ya ya tapi memang kadang-kadang orang itu kalau misalnya sekalipun udah tahu ya tetap aja ngebucin ya. Karena dengan harapan siapa tahu ke depan nanti berubah atau bagaimana ya. Oke, sekarang Bunda mau pakai untuk kartu pamungkas. Kita akan lihat. Ke depan kamu sama dia masih akan lanjut berjodoh, berpisah, atau yaudah gini-gini aja kagak ada juntrungannya. Jadi ada 3 opsi ya. Kita akan lihat akan seperti apa endingnya. Udah kondisi kayak gini, udah dia ngumpetin beberapa hal, udah dia selingkuh, udah di kamu, udah gitu dia juga tertarik atau dekat kepada kamu karena ada faktor finansial juga. Walaupun di sini nggak cuman begitu doang, dia juga kangen sama kamu ya, I miss you, dan ada rasa penyesalan bersalah. Tapi kita lihat ya, apakah ke depan ada perjodohan sampai ke pernikahan, atau misalnya kalau kalian sekarang memang sudah menikah, apakah pernikahannya akan berlanjut atau bagaimana ya? Kita akan lihat. Dan ini kartu pamungkas ya. Apapun hasilnya ya sudah nggak bisa diutak-atik. Kita akan lihat. Bisa menikah loh endingnya sekalipun udah begini. Dia mau lo komitmen. Dia mau komitmen ya. Dia mau komitmen. Dan kalau misalnya memang saat ini kalian memang masih dalam kondisi menikah,
ya ini masih akan lanjut gitu loh. Dia tidak mau berpisah tetap ya. Tapi kalau misalnya kalian belum menikah, ini dia mau loh melanjutkan ke pernikahan karena memang butuh ternyata. Ada kebutuhan ya, ada kebutuhan. Terus gimana kalau misalnya ternyata nanti misalnya ini bagaimana dengan seseorang yang lain? Karena kan ini ada orang yang lain ya. Dengan seseorang yang lainnya sendiri gimana? Akan dia buang, dipertahankan? Ya, nggak bisa juga ternyata. Oke. Dengan seseorang yang lain ini dia masih akan terus bertahan, tapi lebih kepada nafsu ya. Di sini ada desire. Artinya kepada nafsu yang panas, yang lust, yang seperti itu. Memang masih akan berlanjutnya susah ya kalau orang udah kayak begini ya. Susah. Ya ternyata sama seseorang yang lain dia memang butuh juga. Butuh apa? Butuh bodinya, butuh apa? Penuh hasrat nafsu sama yang lain ya. So, ya pilihan ada di tangan kamu sih mau bagaimana. Ya mau dilanjutkan oke. Mau diputus juga oke. Ya so it's up to you oke. Sekarang Bunda akan lanjutkan untuk deck buat kamu-kamu yang memilih deck kedua ya. Apa sih yang dia sembunyikan? Apa yang dia umpetin kepada kamu? Dia sembunyikan dari kamu apa? Oke, ini buat kamu yang milih file number 2 atau deck number 2 ya. Kita akan lihat kondisi dia terlebih dahulu. Kondisi dia terlebih dahulu. Nanti dulu ya. Kondisi dia terlebih dahulu gimana sih? Orangnya bagaimana? Kita membaca kepribadian dia. Oh, that we hidden from you brings. Ya, jadi gini. Ini memang sejak awal dekat sama kamu itu sudah banyak hal-hal yang memang dia umpetin, dia sembunyikan. Dia bukan tipikal orang yang belak-belakan semua rahasia, semua hal yang jelek itu dia buka supaya kamu tahu. Enggak, bukan tipikalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang dia umpetin dari kamu ya. Dan kemudian di dalam hubungan itu kamu banyak menemukan kayak kaget-kaget, loh kok beda? Kok nggak seperti yang itu yang dulu kita kenal ya? Kok di luar sangkaan gitu loh. Ya, jadi akan ada banyak hal-hal terkejut. Memang orang ini sudah tidak jujur sejak awal bertemu atau dekat dengan kamu. Oke, kita lihat ya. Oke, hal apa sih yang dia umpetin dan dia rahasiakan kepada kamu, dari kamu? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu. Memang dia tipikal orang yang tidak terbiasa untuk jujur. Oke. Wow. Oh my god. Oke. Ini kenapa kayak begini semuanya? Di sini ada letter. Apa sih yang dia umpetin dari kamu? Ini dia flirting sama yang lain melalui chattingan WhatsApp atau telepon. Letter. Flirting ya. Tapi hanya sebatas flirting. Artinya hanya sebatas online, bukan satu pertemuan fisik yang terus gimana. Ya nantinya memang arahnya ke sana. Tapi untuk saat ini hanya sifatnya kayak dia flirting. Dia bicara mesra sama yang lainnya, ya. Karena memang dia adalah seseorang yang pintar ngomong. Terus hal apa lagi yang dia umpetin atau dia rahasiakan dari kamu? Spending dan receiving money itu artinya dia mungkin memakai uang itu di luar sepengetahuan kamu, ngumpet-ngumpet pakai duit ya. Ya. Ngumpet-ngumpet terima duit juga. Jadi kenapa terima duit pun dia ngumpet-ngumpet ya supaya kamu nggak minta. Ya. Jadi soal duit ini dia memang diem-diem sama kamu. Kalau terima dia diem-diem supaya kamu nggak minta. Kalau keluar pun ini juga dia diem-diem. Kenapa? Seperti itu supaya kamu tidak berpikir dan menyangka bahwa dia punya duit. Di depan kamu dia tetap tetap
berusaha untuk kelihatan bahwa dia nggak punya duit. Ya, kenapa? Ya, tentu saja ada alasan-alasan tertentu. Ya, yang pertama takut kamu minta, yang kedua ya supaya kamu mau terdorong untuk membantu dia, ya. Terus you know what? Di sini ada hati dong. Apa sih yang dia sembunyiin sama kamu? Wow, ada romance. Artinya apa? Selain kamu, di dalam hatinya dia menyukai atau bahkan mencintai orang lain. Ya, dia udah udah chattingan diem-diem, ternyata di hatinya dia ada orang lain pisan. Waduh, ya. Sekarang Bunda akan cari tahu dulu ya, apalagi dumpetin. Bunda pakai kartu yang gedenya segede mendoan Purwokerto. Oke, kita lihat ya. Dan di sini ada energi siapa aja. Di sini ada energi siapa aja. Oke. Nah, susah ya kalau ngocok kartu yang kartunya tuh segede gaban gini, itu susah banget. Susah gitu loh, nggak pas di tangan ya. Kita lihat dulu ya. Apalagi sih gitu yang dia umpetin. Nah kan, Nine of Pentacles di sini. Oke. Ada zodiak apa saja? Temptation. Contemplation. Oke. Ini di sini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian ada energi Sagittarius, Aries, Leo, ada energi Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Cuma 9 itu ya? Cuma 9? Terus kalau zodiaknya nggak ada gimana Bunda? Kalau zodiaknya nggak ada, berarti di sini kamu perlu untuk lebih peka memilih pile. Kamu bisa memilih pile yang lain ya. Karena kan memang kadang-kadang milih itu kadang-kadang nggak pas ya. Entah suka gambarnya atau apa. Padahal mesti mendengarkan intuisi gitu. Kalau zodiaknya nggak ada, berarti kamu salah milih pile. Oke. Kita lihat ya kondisi dia. Ini sebetulnya secara finansial dia stabil kok. Maksudnya dia punya duit. Ya. Tadi seperti Bunda bilang, dia ngumpetin soal duit, spending. Dia keluar duit, pakai duit itu dia diem. Menerima duit pun dia diem. Ini pada duitnya banyak nih sebenarnya. Cuma di hadapan kamu, dia berlagak miskin. Berlagak nggak punya duit. Tujuannya itu tadi ya biar nggak diminta. Terus yang kedua, tujuannya supaya kamu mau ngucurin dana buat dia. Oke. Ya. Terus kemudian apa lagi nih yang diumpetin ya? Yang dia rahasiakan dari kamu. Oke. Ini sebenarnya dia tadi seperti Bunda bilang ya, ini flirting-flirting sama seseorang yang lain, terus kemudian di hatinya juga dia mencintai seseorang yang lain. Pertimbangannya ini dia umpetin sama kamu. Ya, jadi ketika dia spend time sama kamu, menghabiskan waktu sama kamu, itu sebetulnya pernah di dalam hatinya dia ngebatin kayak, "Aduh kapan ya gue ninggalin ya? Waktu yang tepat untuk ninggalin kamu tuh kapan ya?" Karena di sini ada sempat niatnya untuk berpisah sama kamu, tapi nggak jadi, ya. Ada Justice Reverse. Sempat punya niat untuk berpisah sama kamu tapi nggak jadi. Kenapa kok dia mau berpisah? Ya tergoda kok, ada temptation di sini ya. Ada godaan ya. Ada godaan ya, sempat dia mikir, udahlah, gimana ya cara ninggalin kamu?" Ada pikiran-pikiran seperti itu dan itu dia memang nggak 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 ngomong gitu sama kamu. Mirip-mirip ya sama deck dan pala 1, mirip-mirip sih, ada sedikit aja perbedaan, tapi nanti kita lihat ya karena ini, case-nya beda-beda sih. Ya rata-rata memang orang ngumpetinnya pasti soal itu ya. Dan ini di hadapan kamu, itu dia mungkin kelihatan begitu baik, kelihatan religius, kelihatan bijaksana, kelihatan spiritualis, kelihatannya tuh seperti itu gitu loh. Tapi kita akan lihat ya, orang ini cinta sama kamu nggak? Sebenarnya dia cinta sama kamu atau enggak? We'll see, kita akan lihat. Bagaimana perasaan dia yang seasli-aslinya, yang sebenar-benarnya sama kamu tuh gimana? Sebenarnya cinta nggak sih?
sama kamu cinta nggak? Oke, kita lihat perasaan dia. Oke. Dia berkata bahwa kamu salah tentang apa nih? Oke. Belum kelihatan bagaimana perasaannya. Oke, I never imagined so much perfection. Listen to your heart. Sebenarnya gimana sih perasaannya sama kamu? Ya, sebenarnya orang ini kagum sama kamu ya. Dia kagum karena dia menilai kamu adalah sosok yang sempurna ya. Sosok sempurna itu artinya ya kamu pinter cari duit, mandiri gitu ya. Cari-cari duit sendiri. Ya nyari duitnya di dompet temennya ya, jelas aja pasti ketemu gitu. Kamu pintar cari duit, terus kemudian dia menilai sih secara fisik ya kamu oke gitu. Terus kemudian secara perilaku, bagaimana kamu nge-treat dia, bagaimana kamu memperlakukan dia itu udah oke banget. Dan dia memang kagum sama kamu. That's why kenapa dia menganggap kamu tuh sebetulnya sempurna ya. Sempurna, tapi hatinya sendiri bagaimana? Kalau kamu mengira dia memanfaatkan kamu, ya ada dua-duanya. Dua-duanya memanfaatkan kamu juga, terus kemudian memang di sini ada dia tertarik sih sama kamu, lebih tepatnya tertarik secara fisik. I have so much desire for you. Wah, ini nafsu ya. Nafsu ya sama kamu itu ketertarikannya lebih kepada ketertarikan nafsu. Kalau cinta enggak. Ya dari kartu-kartunya memang dia tidak menampakkan sebuah kayak cinta yang tulus, yang murni, enggak. Memang dia kagum sama kamu dan dia nafsu sama kamu. Tapi untuk ketulusan cintanya dipertanyakan. Kenapa seperti itu? Nggak ada salah sih, kamu nggak ada salah apa-apa. Ini memang orangnya aja begitu. Orangnya tidak bisa menghargai cinta yang tulus. Orangnya tidak bisa menghargai cinta sejati. Memang di dalam agendanya, di dalam dirinya itu memang tidak ada yang namanya cinta tulus atau cinta sejati. Yang nggak heran kalau misalnya dia apa ya, sejak awal deket sama kamu udah banyak kebohongan, ya. Udah banyak hal-hal yang dia tutupin. Memang nggak tulus gitu sama kamunya ya. Oke. Terus kok gitu gimana Bunda kira-kira endingnya? Bisa berjodoh nggak? Ini pakai kartu pamungkas ya. Kalau kartu ini keluar udah nggak bisa dibantah. Kalau misalnya sudah menikah, apakah pernikahannya akan lanjut? Kalau misalnya belum menikah, apakah bisa lanjut ke pernikahan? Atau kamu bakalan dibuang sama dia? Atau ngegantung aja? Ngegantung itu artinya dia nggak ngebuang tapi juga tidak tidak memberikan satu komitmen. Kita lihat ya. Endingnya sama kamu kira-kira gimana? Wow, bisa menikah loh. Ya. Endingnya sama kamu bisa menikah, dan kalau misalnya kamu sama dia memang sudah menikah, ini pernikahan kalian bisa lanjut. Hanya saja ya akan terus diwarnai dengan ini tadi ya. Diwarnai dengan kebohongan-kebohongan, diwarnai dengan sandiwara-sandiwaranya dia, ya. Ya gimana ya. Orangnya kayak begini, ya inilah apa ya, kadang-kadang hidup ya. Kehidupan kadang-kadang seperti ini sih. Oke, ya that's all, kurang lebih begitu. Terus sama seseorang yang lain bagaimana? Ini kan tadi dia ada di hatinya dia punya nih ya. Dia cinta sama seseorang yang lain dan bahkan dia juga nakal nih. Nakal artinya komunikasi gitu sama seseorang yang lain. Kira-kira gimana nanti ke depannya? Oke, wahai kartu yang segede gaban, tunjukkan pesonamu sama yang lain. Oh, sama seseorang yang lain dia bakalan bubar. Ya, bubar dalam entah, pokoknya ada sesuatu yang nggak enak, entah sakit, entah jatuh miskin, entah mereka berantem lantas bener-bener bubar hancur-hancuran, intinya seperti itu. Cuma ya memang waspada sih karena ini ada Five of Pentacles, ada perempuan bawa bayi, bisa jadi sih misalnya kalau pasangan kamu ini laki-laki bisa jadi ini sama yang lain bisa jadi sampai punya anak ya, mudah-mudahan enggak sih. Tapi kalau misalnya dia
pasangan kamu ini perempuan. Nah, hati-hati aja karena bisa jadi ini pasangan kamu yang perempuan ini bisa jadi hamil sama si yang lain ini. Ya, ya, ya. Ya, sinetron banget ya. Tapi hubungan mereka akan berakhir. Ya, hubungan mereka tidak berlanjut, akan berakhir. Oke, sekarang Bunda mau lanjut untuk pile number 3 atau pile nomor 3 ya. Oke, untuk pile number 3 kita akan lihat untuk pile nomor 3, pile number 3, pile number 3, pile number 3. Oke. Buat kamu yang memilih pile nomor 3, kira-kira rahasia apa sih yang dia sembunyikan ya? Rahasia apa yang diumpetin, yang dia sembunyikan dari kamu tuh rahasia apa? Oke, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Pile number 3. Oh, sorry ya, Bunda kocok lagi. Ini soalnya sama dengan pile number 2. Ya, kalau muncul lagi berarti memang itu udah. Pile number 3 buat kamu yang milih pile number 3. Oke, every matter is on page. Oke. Ini gimana ya? Orang ini punya kemauan kuat ya, pasangan kamu ini ya. Punya kemauan kuat. Terus ini dia sudah mengerti karma sih sebetulnya ya. Ini orangnya lebih santai, lebih woles gitu, artinya santai. Sebetulnya dia tidak berniat-niat amat untuk menyembunyikan atau menyimpan rahasia dari kamu. Dia nggak berniat seperti itu. Kayaknya dari 2 pile sebelumnya ini pile paling mending deh. Ini pile paling mending ya. Kita akan langsung aja ya. Terus apa yang dia rahasiakan kepada kamu atau dari kamu tuh apa aja? Sebuah keputusan. Wow. Oh my god. Oh my god, oh my god. Iya, sebetulnya dia tidak berniat untuk menyembunyikan hal-hal, tapi ini malah kayaknya paling parah. Kenapa? Ya, apa sih yang disembunyikan? Ini dia memikirkan perpisahan sama kamu. Kenapa ada 2 persimpangan ya? Dia memikirkan perpisahan, mikir kayak gimana ya caranya berpisah sama kamu. Ini ada di dalam kepalanya dia. Kenapa dia memikirkan perpisahan? Ada anak loh di sini. Ya, ini sesuatu yang dirahasiakan berarti. Bisa jadi dia punya anak dengan someone else. Ya. Kemudian di sini ada clouds, awan hitam. Ada kebingungan. Ya, ada kekompleksitasan, ada kesedihan, ada depresi, ada ketidakpastian gitu ya. Ya, intinya dia sedang dalam kebingungan memikirkan untuk berpisah dengan kamu karena apa? Dia menyembunyikan ada anak loh di luar. Wow, ya memang sih ini dia memang tidak berencana untuk berbohong, tapi ya kondisi dalam perjalanan kehidupannya dia seperti itu. Wow. Ya, sekarang Bunda cek dulu ya. Cek dulu untuk keadaan dia lebih lanjut lagi. Kurang lebih bagaimana sih kita cek ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, di sini ada Virgo, Capricorn, Taurus, kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian ada Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, ada 9 zodiak ya. Ada 9 zodiak. Nah, kalau misalnya zodiaknya nggak ada gimana? Berarti mungkin kamu salah pilih pile. Ya, kamu bisa ulang, milih pile yang lain. Bisa salah pilih pile. Kondisinya dia gimana sih? Ini jelas-jelas memang ada someone else. Aduh, ini dari 3 pile memang semuanya ada ya. Cuman yang ketiga ini mungkin yang paling jauh ya. Ya, dia ada seseorang yang lain, lebih parahnya lagi. Seseorang yang lain itu udah punya pasangan juga. Nah, lo pusing kan? Aduh, seseorang yang lain ini ada pasangan ya. Waduh, ini nggak tahu deh gimana. Cuman saat ini kondisi mereka itu sedang break atau sedang berpisah, ya. Kondisinya sedang break, sedang berpisah, ya. Tidak ada, nggak tahulah mereka mungkin punya apa.
Tapi hubungan mereka sudah sangat jauh ya. Sudah sangat jauh. Jauh lah ini bahkan sampai ke finansial segala ya, entah dianya support seseorang yang lain itu atau seseorang yang lain itu support dia secara finansial. Jadi ada seperti itu. Ini agak kompleks ya. Wow. Sekarang Bunda langsung aja deh cek untuk perasaan dia kepada kamu. Perasaan pasangannya kepada kamu. Karena ini sebenarnya sama yang lain, seseorang yang lain ini sudah di ambang perpisahan ya. Karena memang seseorang yang lain ini juga udah punya pasangan kok gitu loh. Seruat ini ya. Hubungannya ini bener-bener ini kayaknya readingan pilih kartu yang sinetron banget ceritanya. Mulai dari pel 1, pel 2, sampai pel 3 nih. Ceritanya sinetron semua ya. Oke. Perasaannya kepada kamu. Oh, dia nggak mau kehilangan kamu. Sekalipun memang dia pernah berpikir untuk berpisah. Ya pada waktu itu ya, karena kan ada seorang yang lain, apalagi ada anak. Otomatis mikirnya kan dia mau bertanggung jawab sama anaknya gitu ya. Tapi ya sekarang saat ini hubungan mereka sudah berakhir ya. Dan dia berpikir nggak mau kehilangan kamu bagaimanapun juga ya. Karena menurut dia kamulah yang terbaik ya. Sekalipun mungkin pasangan kamu ini pernah selingkuh. Tapi selingkuhnya juga nggak direncana gitu loh. Karena ini sebetulnya dia tidak berniat kok. Tidak berniat untuk rahasia-rahasia. Tidak berniat untuk menyembunyikan hal-hal terhadap kamu. Ya perjalanan hidup aja begitu. Ya mungkin kilaf atau bagaimana. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dan kebahagiaannya dia tuh ya kamu. Happiness is my priority. Kebahagiaannya dia tuh ya kamu ya. Dan apapun ya, apalagi setelah dia berpisah dengan seseorang yang lain, dia tambah menyadari kebaikanmu. Kamu adalah cahaya dalam hidupnya. Tambahlah kelihatan kebaikan-kebaikan kamu ya. You make my heart full. Kamu tuh yang membuat hidupnya tuh utuh, penuh. Oh, jadi ceritanya begitu. Memang ada sesuatu yang disembunyikan dan itu sudah sangat jauh, tapi sudah berakhir. Dan saat ini dia merasakan bahwa kamulah kebahagiaannya, kamulah cahaya dalam hidupnya. Kamu adalah seseorang yang dia butuhkan, you are my everything. Dan apapun ya, whatever it costs, dia nggak mau kehilangan kamu. Jadi dia tetap menyimpan rahasianya ini diem-diem aja sama kamu. Karena memang dia tidak mau kehilangan kamu ya. Oke, jadi ya kita akan lihat nanti bagaimana. Ini endingnya bagus karena pada akhirnya dia menyadari kesalahannya ya. Endingnya bagus karena toh juga sesuatu yang dia rahasiakan, sesuatu yang tadinya dia umpet-umpetin itu ya sudah berakhir juga gitu loh. Dan kita akan lihat endingnya sama kamu kira-kira bagaimana nih. Oke. Ya. Oke, it's good. Oke. Endingnya gimana? Endingnya masih lanjut ya. Karena memang ya dia sudah menyadari kesalahannya, tinggal ke kamunya ya. What it past is past ya. Apapun yang terjadi di masa lalu udah lewat ya sudahlah. Toh kan dia sekarang udah sadar dan menyadari bahwa kamu adalah cinta terbaiknya ya bagaimanapun juga. Ya ini kalian bisa lanjut ke pernikahan dan kalau misalnya hubungan kalian itu adalah hubungan pernikahan, pernikahan kalian pun masih akan awet lanjut. Dan you know what? Dia akan lebih mesra, lebih sayang, lebih cinta, lebih ngebucin sama kamu sekarang setelah menyadari kesalahannya. Well, kurang lebih begitu ya kesayangan. Oke, terima kasih udah bersama Bunda. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu bisa tungguin Bunda. Bunda sering live ya, ada tulisannya free reading, itu boleh. Nanti kamu nanya apa aja di situ ya, free reading ya pada saat live ya. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.